ujung utara Surabaya, tersembunyi di balik semak belukar dan tembok tua yang mulai ditelan waktu. Telah dibangun oleh Belanda pada awal abad ke-20, benteng ini bukan sekedar tumpukan bata dan semen. Tempat ini bukan sekedar bangunan tua. Di balik lorong-lorong gelapnya tersembunyi sebuah kisah tentang eksekusi, perlawanan, dan pesan dari masa lalu yang belum benar-benar hilang. Benarkah ada terowongan gaib yang menghubungkan benteng ini ke tempat-tempat rahasia di Surabaya? Tapi sebenarnya seberapa penting mitos-mitos tanpa mengetahui sejarah benteng Gedung Cuek dalam strategi militer masa kolonial? Sejak awal 1900 itu terjadi revolusi atau evolusi yang besar-besaran di bidang terutama teknologi artileri. Meriam yang awalnya tembakan satu demi satu dengan amunisi yang bola baja bundar, meriam sundut itu berubah sangat cepat sejak 1850. Itu setelah 400 tahun merajai dunia artileri, mereka melakukan perubahan yang signifikan sehingga di tahun 1900 memasuki Perang Dunia Pertama itu yang awalnya 1 menit hanya bisa mengeluarkan 2 tembakan, ini berubah jadi 1 menit sampai lebih dari 100 tembakan. Ini menuntut perubahan bagaimana bentuk benteng pertahanan. Jadi yang awalnya hanya benteng kota dikelilingi dengan parit berubah menjadi benteng yang memanjang pantai, sehingga antara benteng satu dengan benteng lain ini memiliki jarak tembak bantu. Kira-kira seperti itu. Jadi ada perubahan signifikan bentuk benteng di awal abad 20, dan itu diterapkan pula di kota Surabaya. Surabaya, karena waktu itu sempat pemilihan kota yang pangkalan angkatan laut, pangkalan militer terbesar, itu sempat ada beberapa opsi, tapi kemudian akhirnya dipilih Surabaya. Juga penempatan bentengannya. Kenapa Surabaya? Karena secara morfologis bentuk alam, bentang alamnya sendiri sudah terlindungi. Surabaya, untuk mencapai kota Surabaya, musuh harus melalui selat sempit, yaitu Selat Madura. Sehingga dengan bentang alam yang menguntungkan semacam ini, penempatan benteng-benteng ini akan sangat menguntungkan. Mereka Belanda membangun benteng di sisi Jawa, mulai Gresik, kota Surabaya sampai paling ujungnya benteng Gedung Cuek, juga di sisi sebaliknya, di sisi Pulau Madura. Sehingga ketika armada kapal musuh itu datang menyerbu, ketika melewati selat sempit, mau nggak mau formasi militer mereka harus menyesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka mengambil jarak aman dari meriam-meriam sisi Surabaya, mereka akan menghadapi meriam-meriam dari sisi Pulau Madura. Tapi di balik tujuan militernya, benteng ini juga menyimpan cerita tentang transisi kekuasaan. Di masa pendudukan Jepang, struktur pertahanan ini tidak ditinggalkan begitu saja. Jepang diduga memetakan ulang struktur benteng dan diduga memperkuatnya untuk kepentingan militer mereka sendiri. Salah satu warisan militer Jepang yang muncul di masa pendudukan adalah bentukan Gyugun. Gyugun adalah pasukan lokal yang terdiri dari pribumi, atau kalau di Pulau Jawa menjadi Heiho. Heiho dilatih secara militer dan disiapkan untuk mempertahankan wilayah jika serangan musuh terjadi di tanah Jawa. Heiho ini sebenarnya direkrut karena Jepang kekurangan tenaga. Mereka direkrut secara sukarela pada September 1943 saat Jepang mulai terdesak dalam Perang Pasifik. Tapi juga banyak yang terpaksa ikut demi kelangsungan hidup.
adalah prajurit bala tentara Dai Nippon. Oleh karena itu, mereka sehari-hari mendapat latihan yang berat, seperti latihan untuk prajurit Nippon. Pasca kekalahan Jepang dari Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, para tentara Heiho itu kemudian dipulangkan dari Morotai ke Makassar oleh Jepang. Setelah bertemu dengan tokoh perjuangan Makassar, sebagian besar dari mereka kemudian memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya, yaitu di Sumatera. Mereka meninggalkan Makassar dengan beragam cara. Ada juga yang sebagian mencuri perahu kecil atau kapal dan membawanya ke Jawa Timur. Sekitar 400 bekas Gyugun yang sudah sampai di Surabaya. Di sana, mereka bertemu dengan Letkol Wiliater Hutagalung. Karena Hutagalung tahu bahwa Heiho telah dibubarkan oleh Jenderal Nagano selaku Panglima Tentara ke-16 di Jawa. Akhirnya, mereka membentuk pasukan baru, yaitu Batalion Sriwijaya, yang dipimpin oleh Jansen Rambe. Tepat pada pukul 2 siang 9 November 1945, suasana kota sangat ramai, penuh dengan kerusuhan dan perintah bagi para tentara untuk berbaris dan siaga akan kedatangan Inggris di wilayah Surabaya. Pada pukul 11 pagi, 10 November 1945, terlihat kapal-kapal Inggris telah datang dan memasuki kawasan Benteng Gedung Coek, dan mereka memulai serangannya ke Surabaya. Berdasarkan catatan Inggris, ISUM 11 November, terdapat kapal-kapal Inggris yang digunakan untuk menyerbu Surabaya, antara lain GMS Glenroy, HMS Princess Beatrix, HMS Wavener. Tak hanya itu, Inggris pun juga memiliki armada udara, di mana Inggris memiliki 12 pesawat pemburu Thunderbolt yang membawa bom seberat 250 kg dan 20 pesawat Mosquito. Di bawah komando Kapten RCS Garwood, kapal-kapal Inggris pun menembakkan sebanyak 300 buah tembakan meriam kaliber 45 dari 3 kapal destroyer-nya. Di luar dugaan Inggris, tembakan dari Inggris pun dibalas oleh Benteng Gedung Coek, di mana Inggris masih tidak mengira bahwa yang menembakkan adalah Batalion Sriwijaya. Inggris pun mengira yang menembakkan adalah tentara Jepang dan dikategorikan pembangkang dari pemerintahan sebagai penjahat perang. Menurut buku yang berjudul Pelajar Pejuang Karya Asmadi, dituliskan bahwa terdapat 24.000 pasukan Inggris yang dikerahkan untuk menguasai Surabaya. Karena hal itu, Benteng Gedung Coek pun akhirnya berhasil dikuasai Inggris pada tanggal 27 November 1945. Diperkirakan bahwa sepertiga dari pasukan Sriwijaya ini tewas. Sebagian besar dari mereka tewas di Benteng Gedung Coek. Maka dari itu, Benteng Gedung Coek menyimpan lebih dari sekedar puing dan bulu tua. Di balik dinding-dindingnya yang sepi, ada kisah-kisah yang tak tercatat dalam buku sejarah. Dan justru karena memori itu tidak tertulis, upaya pelestarian menjadi semakin penting agar benteng ini tak hanya hidup di cerita, tapi juga bertahan di dunia nyata. Pentingnya sejarah Benteng Gedung Coek itu untuk mengingatkan kita tentang bukti sejarah tempo dulu yang ada kaitannya dengan peristiwa dari kemerdekaan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan dari semua lini di Surabaya. Jadi ada yang dari benteng, ada yang dari mana, dari militer ataupun ekonomi, semua ada. Jadi ini salah satu buktinya. Pasukan Sriwijaya, mereka bukan bayangan, bukan sekedar bisikan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang pernah memilih untuk berkorban agar Republik ini tetap bisa bernapas. Benteng ini berdiri bukan karena tembok yang kuat, tapi karena kenangan dan tekad mereka yang tak pernah roboh. Semangat membela negara, semangat untuk berjuang demi masa depan, untuk anak cucu
Nah, waktu itu dipikiran oleh para pendahulu kita sebagai pahlawan, dan juga rela berkorban. Saya berharap kita semua tetap terus bersuara ya tentang keberadaan benteng ini, peranannya di masa lampau. Karena bagaimanapun ada begitu banyak korban di tempat itu. Mereka dikuburkan tanpa nisan, tanpa nama, tanpa penanda. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sudah memberikan yang terbaik yang mereka punya. Yang penting sekarang adalah gimana generasi kita saat ini bisa melakukan hal terbaik apa untuk bisa tetap minimal ya mengenang kisah-kisah mereka agar tidak tenggelam, tetap terekam dalam memori kolektif warga Surabaya pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.